Meski pertumbuhannya masih minus, tetapi ada geliat-geliat yang paling tidak memunculkan optimisme bahwa di kuartal ini bisa membaik. Tapi kita coba tanya catatannya Pak Antoni. Pak Antoni, akankah lebih baik? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara dua sisi kalau saat ini ya. Pertama adalah mengenai konsumsi sendiri, bagaimana meningkatkan konsumsi. Tapi khususnya ekonomi di Indonesia dengan defisit 1.000 triliun, maka kita juga akan membicarakan mengenai pembiayaan. Bagaimana mendanai defisit tersebut. Kalau dilihat dari global, bahwa ekspektasi ekonomi sudah menggeliat, ya sudah dibuktikan. Singapura adalah positif 0,2% Q1. Vietnam bahkan bertumbuh 4,5%. Jadi Amerika katanya akan bertumbuh cukup tinggi. Jadi bahwa ekonomi ini positif adalah bukan hal yang sesuatu yang aneh gitu. Harapan itu adalah harapan nyata. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia, saya melihatnya bahwa ya seperti kalau Kemenkeu memperkirakan -1 sampai -0,1%. Saya ngelihat bahwa ekonomi kita masih kuartal 1 itu antara -2% sampai -1%. Jadi kalau kita lihat adalah pertama dari penerimaan pajak dari APBN. Penerimaan pajak Januari Februari masih lebih rendah dari tahun 2020. Dari APBN penerimaan pajak kita baru Januari Februari 12,6%. Jadi masih jauh. Kalau kita proporsionalkan baru 70%. Saya khawatir akan maksimum 80% dengan tambahan maksimum 85%. Artinya belanja negara itu harus turun. Yang aneh adalah bahwa di 2 bulan pertama ini belanja negara ini tidak didorong. Dia hanya bertumbuh 10,6%. Pendapatannya bertumbuh 12,6%. Belanjanya bertumbuh hanya 10,6%. Di mana defisit adalah sekitar 6% dari target. Berarti kan jauh defisitnya. Nah jadi belanja ini belum didorong sehingga bahwa ekonomi di kuartal pertama ini saya rasa masih akan minus jauh. Ya, masih sekitar -2%. Kalau kita mau bertumbuh menjadi 5%, 4%, itu artinya ekonomi kita harus bertambah 600 triliun sampai 800 triliun. Bahkan bisa sampai 1.000 triliun. Karena ekonomi tahun lalu itu turun 400 triliun. 400 triliun dengan catatan bahwa itu adalah total. Kalau tanpa ekspor impor itu adalah turun 600 triliun. Tapi kalau kita lihat dari Q2 sampai Q4 itu turun 800 triliun. Jadi ekonomi kita harus naik bertambah 1.000 triliun. Pertanyaannya uang dari mana? Masyarakat kita tidak seperti masyarakat negara maju. Di mana bahwa kalau hari ini pandemi selesai mereka ada uang tabungan yang dibelanjakan. Tapi masyarakat kita 150 juta dari masyarakat Indonesia menurut kriteria kemiskinan dari Bank Dunia itu adalah negara miskin, masyarakat miskin. Artinya kebanyakan mereka itu tidak mempunyai tabungan. Jadi mereka itu mengharapkan pendapatan harian. Oleh karena itu bansos itu bantuan BPUM dan sebagainya itu sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, tanpa mendorong konsumsi itu hampir sulit dicapai karena masyarakat tidak mempunyai daya, dia sudah kehilangan pendapatan, tidak mempunyai daya dari tabungan untuk meningkatkan konsumsi. Itu pertama. Kedua, dari pembiayaan. Padahal kalau dari pembiayaan kita defisit 63 triliun, tetapi pemerintah sudah menarik utang 270 triliun. Nah ini kenapa tidak dibelanjakan? Ini kan aneh gitu kan. Itu disimpan yang namanya silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Padahal
Silpa kita saldo dari uang utang yang belum dipakai per akhir 2020 itu ada 450 triliun, 450 triliun tetapi tidak dipakai. Nah ini aneh gitu. Jadi seharusnya adalah ini digencarkan, dibagi kepada masyarakat dengan apapun itu, mau bantuan, mau pinjaman, mau apa gitu. Nah tapi ini tidak dilakukan, jadi ini akan menghambat ekonomi. Iya. Dan selanjutnya adalah mengenai moneter, yaitu suku bunga. Suku bunga masih sangat tinggi sekali, untuk masyarakat itu masih ada yang dikenakan 13%. Nah ini bagaimana, ini kan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Jadi menghambat bahwa konsumsi, bahwa mereka yang dulu ditunda pembayarannya, sekarang mereka harus bayar cicilan dan bunga. Nah ini yang menjadi masalah. Nah hal ini kalau kita lihat adalah sangat jelas sekali kalau keluhan dari Menkeu bahwa diharapkan ekonomi syariah membantu negara, pemulihan ekonomi nasional. Dan kedua adalah mengenai kalau bisa IMF dan Bank Dunia memberi arahan dan bimbingan. Ini dua mempunyai makna yang sangat penting. Saya melihatnya adalah ekonomi syariah itu menandakan, bantuan dari ekonomi syariah menandakan pembiayaan dalam negeri dalam masalah. Jadi 1.000 triliun perbankan nasional ini sulit menyerap. Nah di mana diharapkan ekonomi syariah bukan meminjamkan tetapi dengan semacam bagi hasil. Itu pertama. Jadi ekonomi itu dalam negeri, pembiayaan dalam negeri masalah. Yang kedua adalah kalau kita bicara IMF dan Bank Dunia, maka pembiayaan utang luar negeri. Jadi pembiayaan dalam negeri bahaya, pembiayaan utang luar negeri bahaya. Jadi maju kena mundur kena dong Pak. Karena kalau kita lihat utang luar negeri di sejak 2015 ini adalah motor penggeraknya adalah BUMN dan utang pemerintah. Itu 88% dari utang luar negeri, peningkatan utang luar negeri 2015 sampai 2019 itu berasal dari BUMN dan pemerintah. Luar biasa, 88%. Artinya peran swasta itu sudah mengecil sekali dalam utang itu. Nah kalau ini sampai bahaya maka akan terjadi krisis valuta. Nah ini yang harus dinikan, makanya apakah ini indikasi-indikasi dari Menkeu ini adalah menandakan bahwa kita sedang kesulitan pendanaan. Nah, jadi ini bukan cuma resesi, krisisnya makin panjang, jadi makin deg-degan saya mendengarkan penjelasan dari Pak Antoni. Tapi bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini, sesaat lagi Pak Raden Pardede akan menjelaskan kepada kita semua, jadi tetaplah bersama kami.